Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh hadir lagi di ibadah pagi kita di Menara Doa Segala Bangsa. Bapak Ibu Saudara yang telah tergabung di YouTube dan juga di Zoom, selamat datang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan kepada hambanya Bapak Evangelis Michelle William. Ya, terima kasih. Shalom, shalom semua. Selamat pagi. Ya, salam kenal. Shalom, Pak. Ya, salam kenal. Nama saya Michelle Williams, atau bisa dipanggil juga Michael Williams. Ya, saya terima kasih kalau untuk pada pagi ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman. Yang mungkin saya tidak mempersiapkan ini, Bapak Ibu, tidak mempersiapkan PowerPoint, tetapi biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Tema yang saya akan bagikan pada pagi ini adalah tentang pemulihan segala sesuatu. Ya, ini memang nanti akan ada hubungannya dengan hari ini dan juga kemarin lah ya. Ini masih dikatakan hari kemerdekaan gitu ya. Bulan-bulan ini bulan-bulan kemerdekaan. Kita masih dalam nuansa kemerdekaan dari negara tercinta kita, Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Oke. Kalau kita melihat Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, apa yang sedang bisa dikatakan kita alami semua, seluruh dunia alami semua. Ya, seluruh dunia alami dengan segala macam pandemi yang ada dan begitu banyak keterbatasan, kesulitan yang kita alami. Begitu banyak hal telah merubah cara berpikir kita, telah merubah fokus kita. Sepertinya hari-hari ini fokus kita lebih banyak kepada hal yang sifatnya kesehatan, ya, which is itu nggak salah, itu tidak salah. Tetapi yang seringkali tidak kita kita tidak aware atau kita tidak perhatikan sebelumnya itu adalah tentang yang namanya bagaimana kondisi di dalam iman kita sendiri, Bapak Ibu. Iman kita sendiri dengan melihat situasi yang ada sekarang ini. Kalau kita perhatikan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, di tengah segala macam kekacauan yang dibuat, saya berani katakan yang dibuat oleh musuh, kita tahu bahwa Tuhan memiliki yang namanya agenda yang luar biasa, Bapak Ibu. Haleluya. Agenda yang tidak pernah gagal dan tidak akan pernah yang namanya terlambat atau terlalu terburu-buru terjadi dalam hidup kita. Dan kita bisa lihat sebelum kita masuk lebih lanjut, ini ada beberapa ayat yang saya mau bagikan. Nanti kita lihat aja bagaimana Roh Kudus akan sikapkan ini. Karena ini saya rindu untuk kita semua ketahui. Ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, agenda Tuhan yang Tuhan sedang mau lakukan, nyatakan di hari-hari ini. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Di situ dengan jelas dikatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 21 ini merupakan agenda yang Tuhan sedang mau lakukan hari-hari ini atas kita semua. Yaitu tentang pemulihan yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Pemulihan yang saya terlalu percaya ini bukan pemulihan yang sederhana, yang seperti simsalabim langsung terjadi. Ini perlu ada sebuah proses, ini perlu ada sebuah erangan dari kita, kerinduan dari kita untuk kita dapat masuk ke dalam pemulihan yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Jika kita tahu bahwa di dalam satu dekade ini, sejak tahun 2020, 2019, masuk 2020, kita masuk di dalam tahun Ibrani. Kalau kita koneksikan dengan kalender Ibrani, kita sedang masuk ke dalam satu masa, di mana masa atau dekade yang namanya dekade Peh. Kita sudah tahu itu, Bapak Ibu. Saya tidak terlalu akan memperjelaskan di sana, karena
saya percaya banyak hamba Tuhan yang sudah menyampaikannya di sini tentang P itu apa. Bahkan sekarang kita sudah masuk PALF dan sebentar lagi kita mau masuk ke PB gitu ya. Nah, tentang P ini kita tahu bahwa ini tentang mulut yang terbuka, ya kan? Simbolnya tentang mulut yang terbuka. Dengan kata lain, ini adalah dekade di mana perkataan Tuhan sedang dinyatakan di atmosfer yang ada di muka bumi ini. Perkataan Tuhan sedang ada di atas atmosfer dari dunia ini. Dunia kalau kita lihat secara kasat mata, oke, kelihatan gelap. Betul. Tetapi ada firman Tuhan di sana. Ya, ini saya ngomong secara profetik ya. Bahwa ada satu apa namanya, bisa dibilang katakanlah ada satu atmosfer yang lain daripada yang lain, di mana di situ Tuhan menempatkan firman-Nya. Dan dia mau itu harus termanifestasi, terjadi di dalam kehidupan kita. Bukankah dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, kita pasti akan mengalami yang namanya kehidupan yang pasti akan berbeda. Begitu banyak intimidasi. Saya tahu begitu banyak intimidasi yang datang ke dalam kehidupan kita di tengah segala situasi yang sepertinya terbatas ini. Saya pun juga mengalami intimidasi. Mungkin bisa dikatakan kalau secara kesehatan virusnya mungkin tidak terlalu seperti bagaimana ya. Tetapi intimidasi yang di belakangnya itu yang membuat kita termasuk orang percaya ini menjadi oleng, menjadi tidak firm di dalam kebenaran firman, tidak bisa memegang kebenaran firman dengan kuat. Ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, kalau berbicara tentang pemulihan segala sesuatu, sebenarnya ini berbicara tentang proses penciptaan kembali yang Tuhan sudah lakukan di waktu penciptaan awal alam semesta. Itu Tuhan mau lakukan kembali di hari-hari ini. Di dalam dekade P ini saya terlalu percaya bahwa ada yang namanya agenda Tuhan yang mau dilepaskan untuk landing, untuk mendarat di bumi. Termasuk di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Maaf, ini tidak hanya sekedar masalah ekonomi atau masalah kesehatan, tapi ini lebih dalam daripada itu. Karena ini menyangkut tentang kemuliaan Dia yang mau Dia nyatakan di dalam hidup kita. Nah, proses pemulihan yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini akan dimulai. Ini kabar baik bagi kita. Akan dimulai dan selalu pasti dimulai dari manusia. Tentunya dari kita semua. Dan itu dimulai bukan hanya dari manusia, tetapi juga dikerjakan oleh Roh Kudus selain dengan firman-Nya. Roh Kudus dan firman sedang bekerja hari-hari ini dengan sangat kuat. Apa yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini membuat kita mungkin memiliki ketidakpastian. Tetapi saya berani pastikan, kalau katakanlah penyakit itu ada di mana-mana, oh no, saya terlalu percaya Roh Kudus ada di mana-mana saat ini juga. Karena Dia adalah Tuhan sendiri. Dia sedang bekerja, Dia sedang mencari orang-orang, yaitu kita, Bapak, Ibu, Saudara semua, yang mau bersepakat dengan agenda yang Dia mau lakukan, yaitu pemulihan. Kita tahu dan kita sering dengar yang namanya revival. Yes, itu adalah salah satu bagian dari pemulihan yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini, Bapak Ibu. Ada banyak ada beberapa peristiwa yang saya tahu, peristiwa supranatural yang dialami oleh para penyintas COVID-19. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Apakah itu tidak revival? Itu revival, Bapak Ibu. Apakah itu bukannya pemulihan? Itu pemulihan yang Tuhan sedang lakukan kepada kita semua.
Roh Kudus sedang mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh bersepakat dengan apa yang dia mau nyatakan hari-hari ini. Karena firman-Nya sudah ada sebenarnya. Firman-Nya ini sudah ada nih, sepanjang dekade ini. Saya berani katakan bahwa di hari-hari ini musuh memang sedang melakukan agenda untuk merancangkan malapetaka, mengontrol manusia dengan kekuatannya. Tetapi selama 1 dekade ini juga Tuhan sedang bekerja. Tinggal kita mau alihkan perhatian kita kemana saat ini. Firman Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau firman Tuhan gagal, ngapain kita datang berdoa setiap pagi seperti ini, Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang saya mau tegaskan. Firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya, kita semua tidak akan pernah gagal. Apa yang Dia katakan tentang hidupmu, itu pasti akan terjadi. Karena itu menjadi bagian dari pemulihan hidupmu. Kalau berbicara tentang pemulihan seperti yang tadi saya katakan, pemulihan itu kembali berbicara tentang penciptaan yang Tuhan sudah lakukan di awal. Ketika Tuhan membentuk alam semesta bumi, sampai Tuhan mempersiapkan semuanya itu untuk manusia. Sedang terjadi penciptaan kembali hari-hari ini, Bapak Ibu. Sedang terjadi penciptaan kembali. Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini. Firman-Nya sedang masuk kepada mereka yang sungguh-sungguh mau terbuka untuk Dia, untuk mempercayai Dia. Ada di ayat yang lain, Raja Daud pun mengalami yang namanya kebimbangan, mengalami yang namanya stres ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, oleh Saul, oleh musuhnya. Dia mengalami sepertinya intimidasi yang nggak pernah habis. Tapi di situ dia bilang, ketika aku lemah, aku tetap percaya kepada Tuhan. I will trust in you, God. Tuhan sedang mau melihat apakah hari-hari ini, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ini disiarkan di YouTube, Bapak Ibu yang menyaksikan di Zoom maupun di YouTube, apakah ada orang-orang yang mau mempercayai Dia dengan penuh. Mempercayai artinya hati kita penuh, tidak ada keraguan, tidak ada yang namanya kebimbangan, karena kita tahu kita mau punya Tuhan yang besar. Proses pemulihan yang sedang terjadi, tadi yang saya bagikan ada 2, dimulai dari manusia, yang kedua dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman-Nya, dan yang ketiga itu berbicara juga tentang terang yang sedang dinyatakan, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada para murid-Nya, kepada kita semua, dikatakan begini, Yohanes 16 ayat 13, Yesus menjelaskan tentang fungsi atau peranan dari Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, atau yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Di bagian lain, kalau di dalam versi Inggrisnya, khususnya kalau saya ambil dari The Passion Translation, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyingkapkan bukan hanya seluruh kebenaran. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan seluruh kebenaran, tapi Roh Kudus akan menyingkapkan yang namanya realita
dari setiap kebenaran yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang penebusan Kristus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu sudah tersedia bagi kita, dan efeknya masih ada sampai hari ini, sampai kepada kekekalan, untuk membawa kita, mengangkat kita masuk ke dalam posisi yang sebenarnya. Yang tadi saya katakan bahwa pemulihan itu dimulai dari manusia. Manusia ketika ada di dalam dosa, manusia itu sepertinya di bawah para malaikat. Padahal seharusnya dari Tuhan baru manusia, baru malaikat. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, sampai akhirnya Kristus Yesus menebus kita untuk mengangkat kita kembali, untuk membawa kita kepada posisi yang semula yang Tuhan sudah siapkan dari awalnya, di mana kita akan menghadirkan the glory of God, kemuliaan Tuhan. Itu adalah realita kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Itu adalah realita kebenaran yang harus kita ketahui, bahwa hari-hari ini penebusan, karya penebusan Yesus Kristus itu sedang mau dinyatakan sangat kuat di dalam kehidupan kita. Melalui Roh-Nya yang menyingkapkan kebenaran ini atas kita semua, supaya kita masuk, haleluya, supaya kita masuk kepada posisi di mana kita menjadi menjadi the mirror, seperti kayak gambaran dari Dia sendiri, pencipta kita, untuk kita menguasai, memiliki otoritas atas segala ciptaan yang ada. Dia mau menaruh kita kembali hari-hari ini kepada posisi itu. Yang dikatakan di dalam Petrus, nanti kita akan lihat. Di dalam Petrus dikatakan itu sebagai kodrat ilahi, Bapak Ibu. Tuhan sedang mau menyatakan itu kembali kepada kita. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya terang itu sedang dinyatakan melalui hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita mengetahui hal ini, kita akan benar-benar mengalami seperti yang sedang kita rayakan untuk bangsa kita, mengalami kemerdekaan. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah yang dimaksud di sini yang tadi saya katakan, roh yang menyingkapkan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang realita dari karya penebusan Kristus, realita kasih karunia yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Dan di situ kita akan bisa mengalami yang namanya dipulihkan. Di situ kita akan aman. Di situ kita akan aman, di situ kita akan mengalami yang namanya perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan hari-hari ini saya berani katakan bahwa Roh Kudus sedang memanggil, bekerja di dalam diri setiap orang percaya yang mau untuk berpindah kepada realita kebenaran, yaitu realita kasih karunia, di mana Kristus Yesus sudah memberikan penebusannya. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kemenangan. Untuk apa? Untuk membawa kita kepada posisi yang semula, masuk ke dalam kodrat ilahi yang Dia mau untuk kita ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada kemuliaan-Nya. Karena dosa telah membuat kita hilang dari kemuliaan Tuhan. Tapi hari-hari ini, the glory of God sedang mau dikembalikan lagi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. 2 Petrus 1 ayat 3-4. Jelas sekali di sini dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa, saya bacakan ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu, ketika Yesus menyatakan penebusannya di atas kayu salib, itu adalah gambaran dari kerinduan atau isi hati dari Bapa untuk membawa kita, orang-orang yang sudah ditebusnya ini, yang adalah milik kepunyaannya, untuk dibawa kembali kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya kodrat ilahi atau blueprint, cetak biru yang Bapa sudah siapkan di awal penciptaan ketika Dia menghembuskan nafasnya kepada Adam saat itu sampai dia menjadi manusia, makhluk yang hidup. Tuhan sedang mau melakukannya hari-hari ini, Bapak Ibu. Dia sedang mau menyatakannya hari-hari ini ketika Bapak Ibu yang menyaksikan ini di Zoom maupun juga di YouTube mendengar akan kebenaran ini. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menyingkapkan hal ini lebih lagi kepada Bapak Ibu, sehingga kita tidak akan mudah terintimidasi dengan yang ada di sekitar kita, dengan kondisi yang ada. Saya tahu begitu banyak hal yang membuat kita tuh akhirnya jadi mikir gitu, ini gimana ya, kok nggak bisa berkerumun, apa segala macam. Semuanya akhirnya secara kita nggak sadar, semuanya dikondisikan, akhirnya berubah. Semuanya berubah. Oke, itu katakanlah agenda musuh untuk membuat kita berubah. Nah, yang nanti akan ujung-ujungnya mereka akan mengontrol kita. Tetapi yang saya mau katakan juga, bahwa Tuhan juga mau dan sedang melakukan perubahan di dalam hidup kita. Perubahan untuk apa? Untuk masuk ke dalam kemuliaan yang besar. Dengan dia menaruh rohnya, firman-Nya, supaya kita dibawa kepada realita itu yang saya katakan. Yang di dalam firman Tuhan itu. Dia sedang membawa kita keluar dari realita dunia yang penuh dengan kecemasan. Ke depan nanti tidak akan lebih baik, akan lebih banyak kekacauan yang terjadi. Agenda-agendanya itu begitu mengerikan, agenda-agenda musuh ke depan. Tetapi di tengah segala chaos, ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu. Coba perhatikan apa yang di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. Kitab Kejadian 1 ayat 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, di situ dikatakan. Samudra yang bergelora menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita, tapi kuasa Allah, kuasa Tuhan, Roh Tuhan bergerak di permukaan air. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Betul ini terjemahannya. Pada waktu itu bumi sama sekali belum ada, tidak terbentuk, belum ada yang namanya daratan dan segala macamnya. Semuanya kacau, gelap. Tetapi ada Roh Tuhan di situ. Kemudian satu perkataan Tuhan yang dia katakan, "Let there be light." Jadilah terang. Kalau bahasa Indonesianya tepatnya, jadilah terang di sana. Dengan kata lain, dia sedang mau menyatakan bahwa apa yang ada di dalam dirinya, yang adalah terangnya, dia mau nyatakan terang itu harus jadi juga di sana. Ini yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu. Di tengah segala kekacauan, tetapi Tuhan mau menyatakan, jadilah terang. Jadilah terang. Sebab terang Tuhan, ya, Yesaya 60. Yesaya 60 dikatakan, "Rise and shine." Bangkit dan menjadi teranglah. Ya, karena kita sudah ditebusnya. Kita sebenarnya sudah masuk di dalam terangnya.
Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita yang telah ditebusnya adalah orang-orang yang sangat spesial, yang Tuhan mau untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi karena kita tidak mungkin seringkali lupa tentang bagaimana kita dicipta oleh Tuhan, bagaimana kita masuk kepada pengenalan yang lebih dalam akan kehendaknya, akan kebenarannya, akan firman-Nya. Seringkali kita lupa, dan sepertinya terang itu menjadi tidak ada, padahal terang itu sudah Tuhan sediakan. Roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara semua. Roh Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Itu adalah terang Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Karena dengan roh itu dia mau menyingkapkan kebenaran yang tadi saya katakan di dalam firman Tuhan itu. Dia mau menyingkapkan, come on. Sepertinya Tuhan mau mengatakan, ayo anak-anakku, engkau berpindah dari realita dunia ini. Karena aku mau engkau masuk semua ke dalam realita kasih karunia yang sudah kunyatakan di dalam anakku Yesus Kristus. Di situ engkau akan aman, dan bukan hanya aman, engkau dipulihkan kembali. Engkau masuk menjadi kodrat ilahi, berada dalam kodrat ilahi, menggenapi kembali blueprint-nya yang sudah dia berikan kepada manusia pertama di dalam Adam. Dan saat ini di dalam Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua dikatakan, Adam yang terakhir, dia adalah roh yang menghidupkan. Dan dia sedang ada atas hidupmu. Dia mau kita masuk ke dalam kodrat ilahi itu. Sebab kalau kita dipulihkan, Bapak Ibu, itu yang sangat dinantikan oleh alam semesta. Roma 8 ayat 18 sampai 20. Jelas sekali di situ dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini sedang menantikan kita, anak-anaknya. Karena alam semesta sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh atmosfer yang ada di dalamnya, yaitu seluruh alam semesta, itu juga jadi downgrade, diturunkan. Tetapi hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikannya. Karya penebusan Kristus Yesus sedang mau terus dinyatakan. Kebenaran tentang penebusannya, kemenangannya, jaminannya, janjinya sedang mau dinyatakan kembali di dalam kehidupan kita semua. Supaya apa? Supaya kita kembali berada ke dalam identitas kita, kodrat ilahi. Sebab kita adalah milik kepunyaannya. Roma 8 ayat 18 sampai 20. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, zamannya Paulus saat itu, zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Oh, haleluya. Kita sedang dinantikan oleh alam semesta, Bapak Ibu. Coba bayangkan, ketika kita dipulihkan, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan akan berhasil. Bahkan lebih daripada itu, kita akan melihat bahwa ada pintu-pintu yang terbuka bagi kita. Apapun yang kita lakukan itu mendapatkan perkenanan, ada blessing Tuhan di dalam. Sepertinya alam semesta itu mendukung kita, mensupport kita. Mungkin ada Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang menyukai tanaman ya, yang menyukai tanaman. Kalau ibu-ibu yang suka istilahnya bercocok tanam atau yang sering menanam bunga atau apapun gitu, pohon, buah-buahan di rumahnya, memanfaatkan lahan yang sedikit di rumah,
kalau untuk supaya pohon itu berbuah, ini yang saya lihat ya dari ibu saya. Ketika dia sering berbicara gitu, berbicara hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik gitu, berbicara dalam tanda kutip ya kepada pohon itu akan bertumbuh baik. Bener nggak ibu ya, ibu-ibu ya? Ketika kita ajak pohon itu berbicara gitu ya, itu akan akan bertumbuh lebat gitu. Malah ada teman saya, seorang ibu juga, dia seperti dalam tanda kutip mengancam, kalau kamu nggak berbuah, aku akan potong kamu tahun depan. Pohon itu berbuah. Artinya begini Bapak Ibu, ini hal yang sederhana, tapi ini kenyataan gitu, kenyataan yang kita lihat. Perkataan kita itu mengandung kuasa. Bahkan itu sebenarnya bukan soal perkataan kalau menurut saya. Karena ada kodrat ilahi di dalam diri kita, ada blueprint yang Tuhan memang sudah taruh dalam diri kita untuk menguasai bumi alam semesta ini. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, hewan, semuanya. Di dalam penelitian yang lain itu dapat dicari di di YouTube ataupun di Google ya. Bapak Ibu, ada salah satu peneliti dari Harvard University, saya lupa namanya, dari Harvard University. Dia membuktikan ketika manusia dilihat DNA-nya, di situ kalau itu kan kode, bisa dibilang kayak kode kayak kode kimia ya, kayak kode kimia. Nah, kode kimia ini, bahasa kimia ini sangat sama ya dengan bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani. Nah, ketika itu diselidiki oleh si peneliti ini, di situ ditemukan satu frase kata, ya, satu frase kata. Saya lupa itu apa kata-katanya, tapi kurang lebih mengatakan begini. Itu dalam bahasa Aramaik, Aramik. Sampai akhirnya mereka bawa penerjemah atau ahli bahasa untuk menerjemahkan itu, yang kurang lebih mengatakan bahwa engkau adalah kepunyaanku. Saya lupa persisnya, saya mesti cari lagi Bapak Ibu. Karena ini tiba-tiba saya nggak ada persiapan untuk itu. Kalau nanti lain waktu, saya mungkin akan bisa jelaskan. Kalau saya diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Tapi yang pasti, di dalam diri kita ada tanda tangan Tuhan. Di dalam DNA kita. Dan DNA kita mungkin sudah tercemar oleh dosa. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam Kristus kita dipulihkan kembali dan kita dibawa lagi DNA-nya kepada Dia. Amin. Amin. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tuhan sedang mencari generasinya hari-hari ini. Sekarang saya akhirnya baru bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa biarlah gandum dan lalang itu bertumbuh berbarengan. Artinya, dengan kata lain, Tuhan oke, izinkan biar ini agenda musuh ini seperti terus jalan, tetapi ada agenda Tuhan juga jalan di situ. Dan pada akhirnya mereka yang memilih dan mempercayai Dia, yang berada di dalam agendanya, yang mau tinggal di dalam realitanya, yang mau Dia dipulihkan, maka Dia yang akan dibawa kepada kemuliaan yang besar bersama Bapa di sorga. Terakhir Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah sedikit, terakhir yang saya mau sampaikan bahwa ketahuilah Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja mencari orang-orang yang mau masuk ke dalam agendanya Dia, yang mau terbuka bagi kehadiran Roh-Nya. Untuk apa? Untuk dinyatakan
tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah realita kita yang sesungguhnya, di mana kita di situ akan dipulihkan. Dia mau singkapkan itu kepada orang-orang, sekali lagi, kepada orang-orang yang dapat mendengar suaranya, yang dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang dia katakan. Karena tadi saya katakan bahwa firman Tuhan ini sudah ada, perkataan Tuhan sedang ada saat ini. Tapi mereka yang peka, mereka yang bukan hanya peka, tapi mengenal dia lebih dalam, mereka akan dibawa masuk kepada pemulihan yang tidak pernah selama ini kita bayangkan sebelumnya. Apa sih sebenarnya yang dipulihkan? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Yang dipulihkan adalah jiwa kita nih. Karena di situ banyak kekacauan. Roh kita mungkin mengatakan yes, amin, tetapi jiwa kita tiba-tiba bisa terintimidasi. Jiwa kita yang dipulihkan, jiwa kita yang akan dibarui, supaya akhirnya selaras dengan roh kita, dan akhirnya tubuh kita mengikuti. Mari Bapak Ibu, sebagai penutup, persiapkan hati kita semua untuk masuk kepada agenda Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang Dia siapkan bagi kita, yaitu pemulihan-Mu, pemulihan kita semua, supaya kita bisa memulihkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam semesta sedang menunggu kita, karena ini adalah waktu di mana kita mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia dan menyatakan terangnya atas semua makhluk, atas kota, atas bangsa, termasuk juga atas keluarga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.